Mama meninggal kenapa, Pak? Mama meninggal kenapa? Tanya Rere dengan nada keras. Mama meninggal karena ulah salah satu dari keluarga jauh kita yang mengaktifkan roh pemuja iblis, Re. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untung direkam. Sudah lama saya tidak nyapa teman-teman. Semoga saja tulisan Restu Wiratmaja kali ini kita bisa mengambil pelajaran Trah Getih Telu. Mendung di pagi hari membuat Rere agak malas untuk pergi ke kampus. Padahal jarak antara tempat kosnya dengan kampus tidak terlalu jauh loh. Ya, namanya hari-hari nih. Rere sering ngeluh dan merenung tentang dirinya. Apa yang terjadi dengan hari ini? Aku merasa tidak semangat, tanya Rere sambil memandangi langit yang gelap dan akan menurunkan rintik-rintik hujan itu. Kring, tiba-tiba handphone Rere berdering. Rere langsung mengangkat panggilan yang berasal dari ayahnya itu. Pak Made. Dia terkejut ketika kalimat yang pertama diungkapkan oleh ayahnya adalah tentang kabar duka yang sedang menyelimuti keluarganya. Ibu baru saja meninggal. Re, kamu mau pulang sekarang atau bagaimana? Tanya Pak Made kepada Rere lewat panggilan itu. Rere mau pulang sekarang saja, Pak, ucap Rere sambil menahan tangis. Rere segera kembali ke kosnya. Rere menahan kesedihannya sambil memasukkan satu persatu pakaian yang diperlukan untuk menuju ke rumahnya yang berada di Bali. Tak lupa, dia mengabarkan kepada teman kampusnya untuk meminta izin kepada dosennya karena baru saja dia mendapatkan kabar duka yang sangat menyayat hati. Edo, gua izin ya, balik ke Bali dulu. Ibu gua meninggal, ucap Rere ketika menelpon si Ridho. Ridho pun tak bergeming untuk membalas panggilan yang mengejutkan itu. Rere langsung menutup teleponnya dan segera memesan tiket pesawat untuk arah Bandung dan Bali. Detik demi detik, menit demi menit, dia terus bersabar untuk menunggu pesawat arah Bandung ke Bali. Ketika dia ingin mengecek gate keberangkatannya, Rere melihat seorang wanita yang dikenalinya menggunakan gaun serba putih sedang berdiri di antara kerumunan orang-orang yang sedang menunggu pemberangkatan. Itu bukannya ibu? Tanya Rere sambil mendekati sosok itu secara perlahan. Namun ketika dirinya ingin mendekati sosok itu, tiba-tiba orang-orang dari arah berlawanan menabraknya hingga membuat Rere terjatuh. Rere segera bangkit untuk menuju sosok yang diyakini sebagai ibunya itu. Namun begitu dia berdiri, sosok tersebut telah menghilang. Lagi-lagi Rere merasakan sesuatu yang tidak seharusnya dipikirkan. Rere hanya bisa menunduk lesu sambil menunggu petugas bandara mengenai pemberangkatannya. Petugas bandara pun mempersilahkan kepada Rere untuk segera memasuki pesawat karena sebentar lagi pesawat akan berangkat. Rere memasuki pesawat dan mencari tempat duduk yang sesuai dengan tiketnya. Setelah mendapatkan tempat duduk yang dimaksud, Rere meletakkan tasnya di bagasi. Para penumpang mulai duduk kembali karena sudah saatnya pesawat take off. Pramugara dan pramugari pesawat mempersilahkan kepada seluruh penumpang untuk mematikan telepon genggam dan memakai sabuk pengaman. Ini bukan pertama kalinya Rere menaiki pesawat, namun dia merasakan kepanikan dalam dirinya. Rere mencoba untuk tenang. Ketika pesawat sudah take off, dia tak ingin membuat keributan di dalam pesawat. Yang harus dilakukannya adalah tetap tenang dan menjadikan dirinya dalam posisi baik dan baik. Waktu yang dibutuhkan untuk tiba sampai Denpasar sekitar 1 jam 40 menit. Selama dalam penerbangan, Rere selalu menengok ke langit dari jendela pesawat. Dia membayangkan ketika masa kecilnya yang selalu ditunjukkan oleh ibunya mengenai langit yang berwarna biru. Namun sekarang berbeda. Langit yang dilihatnya adalah berwarna gelap, dan itu mewakili isi hati yang sedang dia rasakan. Pikirannya mulai terbayang-bayang oleh ibunya yang sangat menyayanginya semenjak kecil, hingga kepergiannya untuk melanjutkan studi di Bandung. 1 jam lebih 40 menit berlalu. Pramugara dan pramugari itu
segera mengecek para penumpang dan mengatur mereka untuk tenang karena sebentar lagi pesawat akan landing. Rere pun mengambil tasnya. Namun ketika dia berdiri lagi, sosok wanita bergaun putih yang mirip dengan ibunya itu muncul sambil melambai-lambai tangannya ke kanan ke kiri. Rere segera mendekati sosok itu. Para penumpang yang mengetahui tingkah aneh Rere itu langsung memanggil pramugara dan pramugari itu untuk menenangkannya. "Bu, ibu di sana? Ibu belum mati kan?" tanya Rere sambil mendekati sosok tersebut. Pramugari yang mengetahui Rere keluar dari tempat duduk langsung bergegas menghentikan langkah Rere. Mereka segera menenangkan Rere yang sedang dalam keadaan kurang sadar itu. "Bu, Ibu kan itu. Ibu belum mati kan?" ucap Rere. Sosok itu dalam diam sambil tersenyum. Di belakang Rere, dua pramugari segera menenangkan Rere yang sedang mengucapkan kata ibu itu. Mereka mengira Rere mabuk pesawat dan merasakan sesuatu seperti halusinasi. Mbak, maaf ya mbak. Ini kembali ke tempat duduknya. Pesawat sudah mau landing loh," ucap pramugari itu. "Mbak, itu ibu saya kan di depan itu. Saya mau ikut sama ibu saja. Saya mau ikut pulang," jawab Rere. Mbak, di sana nggak ada siapa-siapa. Mbak sedang halusinasi sepertinya," ucap pramugari itu. "Nggak mungkin mbak, nggak mungkin. Ibu saya sedang memanggil saya harus ke sana sekarang ya." Suasana menjadi kacau. Pramugari dan para penumpang mulai merasakan keanehan dalam pesawat itu. Terdapat himbauan dari pilot bahwa landingnya kurang mulus. Jadi dihimbau kepada para penumpang untuk tenang dan duduk di tempat duduknya masing-masing. Pramugara itu langsung menarik Rere dan menahannya sambil memakaikan Rere sabuk pengaman. Temannya yang merupakan seorang pramugari segera mengambil air minum untuk Rere. Mbak, tenang ya mbak. Kita sedang landing, jadi jangan terlalu bergerak ya. Tapi mbak, saya melihat ibu saya berada di pesawat ini loh. Dia baru saja dikabarkan meninggal dunia pagi ini. Tapi kok saya melihatnya di pesawat ini ya. Saya harus bertemu dengan ibu saya dulu. Mbak, tenang dulu, tenang. Sekarang ikuti arahan dari kami dulu ya. Nanti baru melihat ibu. Rere terdiam. Dia merasa bahwa pramugara itu tidak mengerti apa yang dilihatnya. Ibu saya belum meninggal kan mas, mbak, ucap Rere sambil meneteskan air mata. Akhirnya pesawat pun berhasil landing dengan selamat, walaupun ada sesuatu yang terjadi di luar dugaan tadi. Tatapan Rere menjadi kosong. Para penumpang yang melewati memandanginya dengan pandangan yang aneh. Mereka mencibir tindakan Rere yang membahayakan itu. Rere mendekati sosok yang diyakini ibunya. Semakin mendekat, dia merasakan hawa yang tidak biasa. Hawa marah, emosi dan kekesalan yang ditumpahkan menjadi satu saat itu. Ibu? Ini ibu kan? Tanya Rere. Tak ada jawaban. Ketika Rere ingin menyentuh pundak sosok tersebut, Kendra menepuk pundak Rere. Pak Made, mau bicara sama kamu. Astaga, ucap Rere sambil mengelus dada. Dia terkejut ketika Kendra menepuk pundaknya. Kamu lagi ngapain di sini, Re? Tanya Kendra. Rere hanya terdiam. Dia menoleh ke arah kasur. Ternyata itu adalah halusinasinya sendiri. Rere pun keluar kamar dan melewati Kendra yang sedang menghalangi pintu kamar itu. Kamu masih bersugesti seolah-olah ibu masih hidup ya? Tanya Kendra. Rere menatap wajah Kendra dengan kesal. Kali ini Kendra telah keluar jalur dari batas biasanya. Kendra selalu ingin tahu tentang apa yang dilakukan Rere di hadapannya. Hal ini membuat Rere tidak nyaman. Bahkan ingin sekali dia lepas dari cengkraman dan pandangan Kendra terhadapnya. Kendra, kenapa kamu mau tahu seluruh urusanku? Tanya Rere. Aku ini saudaramu, Re, jawab Kendra. Kamu bukan saudaraku, Kendra. Kamu hanyalah anak pungut yang dibesarkan oleh ibuku dengan kasih sayang yang lebih dibandingkan siapapun. Jadi berhentilah bersikap manis dan perhatian kepadaku. Aku tak peduli betapa perhatiannya dirimu padaku. Tapi ingat ya, kamu tidak melakukan
kamu telah melakukan 2 kesalahan sekaligus, jelas Rere. Rere segera meninggalkan Kendra yang masih mematung di bibir pintu. Suasana hati Rere memang sedang tidak baik. Entah kenapa ya, karena dia masih belum bisa melupakan segala kenangan yang pernah Rere simpan bersama ibunya. Atau ada sesuatu yang ingin dipecahkan oleh dirinya sendiri tentang kematian ibunya yang sangat ganjal ini. Di ruang tamu, Pak Made telah terduduk santai sambil mengopi. Rere duduk di hadapannya. Rere, kamu masih mau lanjut di Bandung? Ucap Pak Made. Rere gak bisa ninggalin perintah ibu yang harus melanjutkan studi di Bandung, Pak. Pak Made mengangguk paham. Kali ini dia agak tenang dengan keadaan Rere yang terus membaik dan meningkatkan aura positif di sekelilingnya. Papa berencana ingin menjual rumah ini, Re, dan tinggal di Bandung. Menurut Rere gimana? Tanya Pak Made. Rere langsung bangkit dan memasang wajah kesal kepada Pak Made. Papa mau udah gila ya? Mama baru saja meninggal terus rumah ini mau langsung dijual. Rumah ini menyimpan banyak sesuatu yang berbahaya, Re. Mama kamu meninggal karena... Mama meninggal kenapa, Pak? Mama meninggal kenapa? Tanya Rere dengan nada keras. Mama meninggal karena ulah salah satu dari keluarga jauh kita yang mengaktifkan roh pemuja iblis, Re. Yang biasa menari sebelum waktu surup. Iblis itu akan menjerumuskan setiap manusia hingga ke dalam lembah kegelapan yang paling dalam. Re, Mama meninggal karena ulah salah satu dari keluarga jauh kita yang mengaktifkan roh pemuja iblis yang biasa menari sebelum surup tiba. Iblis itu akan menjerumuskan setiap manusia hingga ke dalam lembah kegelapan yang paling dalam. Siapa anggota keluarga kita itu, Pak? Dia yang akan mencari darah dan daging kamu sebagai sebuah ritual penyerahan diri terhadap kepercayaan sesatnya. Orang itu bernama Tri Maheswari, adik dari ibu kamu. Ritual pemanggil. Banyak hal yang tidak diketahui oleh Rere sendiri mengenai keluarganya. Terlepas dari memanggil Bu Ketut, beberapa opsi mulai berkedatangan. Pak Made menimpai bahwa adik dari istrinya, yakni Bu Maheswari, adalah pelaku sekaligus dalang dari kematian istrinya itu. Beberapa hari sebelum ibumu meninggal itu, Re, Bu Maheswari selalu menjenguk ibumu. Namun, tanpa disadari oleh kita semua, Bu Maheswari melakukan ritual-ritual pemanggilnya. Ritual pemanggil itu apa, Pak? Sama halnya dengan yang dilakukan oleh banyak orang jika ingin menumbalkan seseorang. Ritual pemanggil itu bertujuan untuk membangkitkan roh iblis penari di dalam tubuh Bu Maheswari. Rere kurang percaya dengan apa yang dikatakan oleh bapaknya itu. Rere juga dibingungkan oleh banyak opsi mengenai kematian ibunya yang misterius itu. Memang sulit dipikirkan secara nalar. Tidak baik kita memiliki opsi atau argumen jika fakta yang terjadi belum jelas, kan, Pak? Iya benar katamu, tapi ini semua belum jelas, tidak sempurna dengan apa yang kita harapkan. Namun barangkali kamu kurang percaya ya. Coba datangilah rumah Bu Maheswari. Akan ada banyak keanehan yang terjadi walau kamu baru memasuki rumahnya. Itu dikarenakan iblis penari berada di dalam jiwa Bu Maheswari dan menyatu penuh dengannya. Suara Pak Made itu membuat Rere merinding. Rere masih memikirkan sesuatu. Ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya mengenai kematian ibunya. Ada yang ingin kamu tanyakan, Re? Tanya Bapak Made kepada Rere. Bu Maheswari itu apa hubungannya dengan ibu? Apa ada hubungannya dengan Bu Maheswari? Pak Made terdiam sejenak. Dia mengangkat wajahnya ke arah langit-langit rumah. Sederhananya begini, Bu Maheswari itu sangat tergila-gila dengan ilmu hitam yang tersembunyi dalam diri keluarga kita. Sejenak Bapak berpikir, mengapa Bu Maheswari memiliki keinginan semengerikan itu? Lambat laun, ibumu membuka semuanya.
Ada garis gelap yang terpancarkan dalam hati Bu Maiswari, seperti lorong yang panjang dan jauh. Di sekitarnya terpancarkan dengan cahaya gelap yang tidak semua orang bisa memasuki di dalamnya. Dan kamu tahu nggak, Re? Siapa orang yang berada di dalam sana? Rere menggeleng kepala. Dia adalah Bu Maiswari yang sedang dipasung oleh iblis penari itu. Rere terkejut bukan main. Jadi selama ini, dalam perjalanan ibunya selalu menampakkan diri di setiap perjalanannya karena ingin memberitahu sesuatu yang dianggap sangat penting. Dan sesuatu itu hanya bisa dilakukan oleh Rere sendiri dengan cara menyelesaikan sesuatu, yaitu dengan kemampuan yang ada dan berkembang dalam waktu yang akan mendatang. Artinya, Bu Maiswari menerima kontrak dari iblis itu dan membiarkan tubuhnya dikendalikan oleh iblis penari dengan cara menumbalkan ibumu sebagai awal pembuka gerbang dan disebut dengan Trah Getih Telu. Trah Getih Telu, Pak? Apa itu? Kamu adalah keturunan ketiga dari Bu Tokala. Kamu juga adalah orang yang bisa memadamkan iblis penari itu, nak. Ya tentu, iblis penari itu ada di dalam diri Bu Maiswari. Bukan hal itu saja. Sebelum Bu Maiswari menjadi seorang iblis, kamu harus menyelesaikan dengan cepat. Karena jika tidak, semuanya akan terlambat. Pak Made memotong pembicaraannya. Rere semakin penasaran dengan apa yang dilakukan atau apa yang dikatakan oleh bapaknya itu. Maka nyawamu yang akan menjadi taruhannya, Re. Raga yang kosong. Rere terkejut mendengar ucapan yang sangat frontal itu. Dia tak tahu menahu akan masalah keluarganya. Namun sekarang, ketika bapaknya membuka aib keluarganya yang sebenarnya, Rere seperti orang yang memiliki raga namun tidak ada jiwanya. Raganya seakan-akan kosong tak berisi. Kamu kenapa, Re? Kaget ya? Ini itu ideologi yang salah kan, Pak? Benar, Re. Ini semua memang pernah terjadi. Rere beranjak bangkit. Dia menatap wajah bapaknya dengan tidak percaya diri. Bapak, tahu apa yang sedang sekarang Rere rasakan setelah mendengar semua omong kosong ini? Rere sepertinya raga yang kosong. Rere gak paham. Rere bingung, Pak. Bu Tokala, apa itu iblis penari? Apa itu ritual? Rere gak tahu itu semua, Pak. Rere gak mau dengar itu lagi. Rere teriak. Kendra yang memandang Rere sedang marah hanya bisa terdiam. Dia tahu posisi Rere saat itu sangat tidak menguntungkan. Rere diberitahu pengetahuan tentang Bu Tokala, iblis penari dan ritual. 3 aspek pendukung kehancuran Rere yang harus diselesaikan dan dipecahkan teka-tekinya. Iblis penari yang disebut-sebut sebagai dalang kematian Bu Ketut merupakan iblis pemanggil yang berasal dari salah satu trah yang memiliki garis keturunan yang mampu siap untuk melakukan kontrak di antara keduanya. Kontrak itu seperti menggelamkan diri ke dalam kegelapan dan siap untuk melakukan apapun demi terciptanya perjanjian itu. Ibu Rere sendiri merupakan orang yang memiliki garis keturunan yang mampu berkontrak itu. Berkontak langsung bersama iblis penari karena memang dia juga tidak melanggar aturan. Namun, dalam beberapa dekade yang lalu, Ibu Rere sempat terpikirkan untuk atau tidak mewakili dalam keluarga agar bisa berkontraksi langsung dengan iblis itu. Kendra sendiri adalah orang yang selama ini mengetahui akan masa lalu Rere yang sangat berantakan itu tentunya. Ken, kelak, jika Rere kembali, tolong jauhkan dia dengan adik ibumu. Dia adalah orang yang selama ini mengincar keturunan ibumu, yaitu Rere, satu-satunya keturunan. Itu adalah pesan dari Ibu Rere kepada Kendra saat masih hidup. Kendra menyetujui itu. Ketika kematian Ibu Rere telah dekat,
Kendra sengaja untuk tidak berkomunikasi dengan Pak Made karena dia adalah orang yang berada di balik layar untuk menghancurkan kehidupan Rere. Rere sendiri belum menerima dengan sepenuhnya akan kematian, ya tentu dikarenakan beberapa hal yang tentu sangat di luar nalar itu. Iblis penari itu memasuki tubuh seseorang hingga membalung atau sampai tulang belulang. Jika seorang telah berkontraksi dengannya, maka seluruh tubuhnya akan diambil alih. Begitu juga dengan pemikirannya. Dia akan dibawa di suatu tempat yang gelap. Di tempat itu terdapat singgasana iblis yang dikenal dengan tempat kedengkian. Karena konflik masalah yang tak berujung, akhirnya Rere pun menuju ke tempat Bu Maeswari. Awalnya tindakan Rere ini dianggap oleh Kendra sangat berbahaya. Awalnya Kendra larang karena berbagai hal. Namun Rere tetap bersikukuh untuk mengikuti isi hatinya agar kehidupannya tidak terbebani dengan masa lalu ibunya. Rere pun meminta kepada Kendra untuk mengantarkan dirinya kepada Ibu Maeswari. Karena merasa ini adalah tekanan, Kendra pun menyetujuinya dengan syarat Rere tidak boleh bersentuhan langsung dengan Ibu Maeswari. Alasan Kendra tidak membolehkan Rere untuk menyentuh Ibu Maeswari adalah karena berbagai hal. Di antaranya, Kendra tidak mau jika iblis penari itu berpindah ke tempat Rere. Rere pun menyetujuinya. Dengan sembunyi-sembunyi mereka berdua berangkat menuju rumah Ibu Maeswari. Pak Made tidak tahu menahu tentang apa yang direncanakan mereka. Perjalanan diliputi dengan berbagai macam pertanyaan aneh di dalam diri Rere. Mengapa iblis itu menginginkan Rere sebagai tempat bersemayam iblis penari itu? Kendra hanya bisa menjawab bahwa Rere adalah Trah Getih Telu, keturunan darah ketiga yang mampu mewarisi iblis penari itu. Lain halnya dengan Kendra, dia mungkin akan menjadi beban dari perjalanannya. Rere tidak ingin mewarisi iblis penari yang disebut-sebut sebagai petanda keburukan baginya. Dia juga tidak mau ada korban yang berjatuhan setelah ibunya. Setelah sampai, Rere pun langsung disambut oleh Ibu Maeswari dari depan. Ibu Maeswari ingin memeluk Rere, namun Kendra mencegahnya dengan alasan bahwa Rere sedang mengidap penyakit menular. Ibu Maeswari hanya tersenyum. Dia kemudian mempersilahkan keduanya masuk ke dalam rumahnya. Nak, bagaimana kabarmu? Apa kamu sehat? Tanya Ibu Maeswari. Sehat. Bagaimana kabar ibu? Kurang baik ini, nak. Semenjak kematian ibumu, aku dirundung banyak masalah dan juga membutuhkan pertolonganmu, nak. Jelas Ibu Maeswari. Pertolongan apa, Bu? Tanya Rere pelan. Kendra memiliki firasat yang kurang enak ketika tangan Ibu Maeswari mendekati tangan Rere. Sepertinya Ibu Maeswari ingin curi-curi kesempatan agar bisa menyentuh tubuh Rere. Bantulah aku, nak, ucap Ibu Maeswari sambil menyentuh tangan kanan Rere. Kendra pun langsung berteriak kencang karena itu sebuah pantangan. Jangan sentuh. Rere pun tak sadar dia ketika tangannya disentuh oleh Ibu Maeswari. Kendra, sudah berapa lama kamu menghalangi jalanku? Kamu tahu kan, kamu bukan salah satu dari keluarga kami. Kamu hanyalah anak pungut, jelas Ibu Maeswari. Rere tertidur sejak saat itu. Kendra mencoba untuk membangunkan Rere, namun tidak berhasil. Suasana mencekam. Ibu Maeswari segera menjalankan ritualnya. Dia menyanggul rambut panjangnya, kemudian menari-nari tarian Bali di hadapan Kendra. Ini adalah persembahan untuk pewaris Trah Getih Telu. Iblis, ini adalah keinginannya. Senyum Ibu Maeswari benar-benar menyeramkan saat itu. Kendra segera mengangkat tubuh Rere. Dia membawanya keluar dari rumah Bu Maeswari. Tahan, Re, tahan sebentar lagi. Tahan ya, Re, tahan sebentar lagi ya, ucap Kendra. Rere terbangun dari pingsannya dan menatap wajah Kendra dengan tatapan yang mengerikan. Lepaskan aku, teriak Rere. Kendra pun melepaskan Rere begitu saja.
Keanehan pun mulai terjadi. Rere mengikuti tarian yang dilakukan oleh Ibu Maiswari itu. "Re, bangun Re. Re, bangun Re. Bangun, sadar." Rere tersenyum lebar. Dia sedikit demi sedikit membuka bajunya dan hanya menyisakan baju dalamnya saja. Kendra segera menutup baju Rere, namun tetap saja ditolaknya. Kendra bingung harus melakukan apa. Rere tersenyum lebar. Dia sedikit demi sedikit membukakan bajunya dan hanya menyisakan baju dalamnya saja. Kendra segera menutup baju Rere namun tetap saja ditolak. Kendra bingung harus bagaimana. Dia pun segera menarik paksa Rere namun tenaga Rere 5 kali lebih kuat dari dirinya. Rere terus menari-nari. Kendra pun pantang menyerah untuk melepaskan diri Rere dari iblis yang menyangkut tubuhnya itu. Rere, kamu harus sadar Re. Re, bangun, ini aku Kendra." Kendra terus membujuk. Rere tetap tak sadarkan diri, terus menari. Lambat laun, tarian itu menghasilkan energi negatif yang berbahaya bagi Kendra. Hidung Kendra keluar darah. Begitu juga dengan telinganya. Kepala Kendra menjadi pusing karena darah terus-menerus keluar tanpa henti. Tak lama kemudian, Kendra pun pingsan di tempat. Setelah Kendra pingsan, kesadaran Rere pun kembali. Dia terkejut melihat Kendra sudah terbujur kaku di hadapannya. Kendra, kamu kenapa?" tanya Rere tidak tahu. Tubuh Kendra sangat kaku dan lemas. Darah yang keluar dari hidung dan telinganya membuat daya tahan tubuh menjadi lemah. Rere pun meminta pertolongan ke orang-orang sekitar. Akhirnya, Kendra dibawa ke suatu tempat di mana tempat itu teka-teki Rere terpecahkan. "Terah kamu sangat buruk, Nak. Kamu memiliki terah yang bisa mewarisi iblis penari," jelas seseorang warga yang mengetahui jati diri Rere yang sebenarnya. "Apa maksud kakek? Apa maksud nenek? Ada apa dengan terah saya, Nek? Terus, saudara saya bagaimana?" tanya Rere. "Saudaramu berusaha mengeluarkan iblis penari itu darimu. Namun aura negatifmu menghasilkan melebihi semua yang diperkirakannya. Iblis itu harus keluar dengan cepat, Nak. Jika tidak apa, Nek? Maka kematian akan datang kepada saudaramu," jelas nenek tua yang merawat Kendra. Nenek memandangi kedua tangan Kendra dengan perasaan sedih. Seseorang bisa saja dikatakan mampu jika dia berhasil melawan keraguannya. Kamu belum menemukan itu, Nak. Kamu masih terus dengan keberadaan iblis itu. Tapi kamu tidak takut bahwa iblis itu akan merenggut jiwamu dan juga tentu jiwa-jiwa orang yang kamu sayangi. Nenek itu menegaskan lagi. "Lalu saya harus bagaimana?" "Bawalah bapakmu sekarang ke sini sebelum matahari terbenam ya. Jika kamu telat, saudaramu akan dijadikan budak dari iblis penari itu. Terahmu yang mengatur ini semua," ucap nenek itu sambil menatap tajam Kendra. Rere tak memiliki banyak waktu lagi untuk menyelamatkan Kendra yang sudah berada di ujung kesengsaraan itu. Rere pun menitipkan Kendra kepada si nenek tua itu. Dia kembali ke rumahnya untuk memberitahu kepada Mak Made. Setelah tiba di rumah, Rere melihat Pak Made sedang berdiri di depan rumahnya. Dan ternyata usut demi usut Pak Made mengetahui hal yang terjadi itu. Tanpa lama-lama, Pak Made dan Rere berangkat menuju rumah nenek tua itu. Keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Rere bertujuan untuk menyelamatkan Kendra, sedangkan Mak Made bertujuan untuk menghabisi Maiswari karena dinilai telah melukai salah satu anggota keluarganya sendiri. Sesampainya di rumah nenek tua itu, Pak Made segera menutup rumah itu dengan tirai penghalang gaib yang berguna untuk menghindari serangan dadakan yang akan dilayangkan dari Maiswari, yaitu berupa teluh. Pak Made mengubur sebuah jahe ke arah barat dan menaburkan sekeliling rumah nenek tua itu genggaman garam
Jika penghalang ini berhasil, maka kemungkinan besar Kendra bisa diselamatkan. Setelah selesai, Pak Made masuk ke dalam. Di sana, Pak Made melihat dengan jelas kondisi dari Kendra yang sudah melemah. Eksekusi penyembuhan Kendra dimulai. Nenek tua itu membuat ramuan khusus ketika Kendra terbangun nanti. Sedangkan Rere masih berada di sisi kanan Pak Made yang sudah mulai merapalkan sebuah mantra khusus. Kurang lebih 10 menit, Pak Made berhasil mengusir iblis itu. Namun itu hanya sementara. Tubuh Kendra telah berlubang dan memungkinkan diri untuk dirasuki iblis penari lagi. Rere, kamu harus segera kembali ke Bandung. Di sini kamu tidak aman. Kamu bisa saja melukai Kendra. Jelas Pak Made. Kenapa begitu, Pak? Tanya Rere polos. Budemu telah menyerang Kendra. Jika dia sampai menyerang kedua kalinya, ini akan berakibat fatal. Iblis itu akan merasukinya dan tak ingin melepaskan jiwa Kendra untuk selama-lamanya. Rere terpatung. Rere merasakan keberadaan di posisi yang benar-benar terjepit. Di lain sisi dia harus menggunakan kebenaran kematian ibunya. Di sisi lain, dia juga harus kembali ke Bandung agar bisa menyelamatkan Kendra dan juga bapaknya. Nenek tua itu kembali sambil membawakan ramuan kepada Kendra yang sudah terbangun. Iblis yang terkandung di dalam keturunanmu bisa merusak dan juga membahayakan seluruh keturunanmu kelak. Karena iblis itu sudah membalung, sudah menjadi satu dengan tubuh Rere, dan itu sulit untuk dilepaskan, jelas nenek pelan. Kendra meminum ramuan obat yang diberikan oleh nenek itu. Rere mendekati Kendra. Kendra, sakit ya? Tanya Rere dengan perasaan bersalah. Enggak kok, Re, enggak Papa. Benar kata Bapak, kamu harus pulang ke Bandung. Jangan sampai Bude Maeswari menyerang lagi, ucap Kendra lemah. Akhirnya diputuskanlah sudah. Hari itu juga Rere langsung meluncur ke Bandung guna menyelamatkan keluarganya. Namun siapa disangka hal inilah yang menjadikan titik balik dari penderitaan seorang Rere sebagai wadah dari iblis penari itu. Bandung, Jawa Barat. Semenjak kepergian Rere ke Bandung, tak ada lagi keributan yang diterima Bude Maeswari kepada keluarga Rere di Bali. Mungkin benar apa yang dikatakan oleh Kendra. Ini adalah awal babak baru Rere menjalankan kehidupan di luar Bali. Rere merupakan mahasiswi yang menyukai seni. Dia memiliki bakat di bidang seni tari. Walaupun darah dagingnya memiliki turunan seni, Rere tak bisa menimpali bahwa sewaktu-waktu tubuhnya akan diambil oleh iblis penari, karena memang sudah ditakdirkan seperti itu. Rere membuka handphonenya dan menelpon teman dekatnya di kampus. Do, jemput gue bisa nggak? Tanya Rere. Emang lo di mana? Tanya Rido. Ini lagi di terminal ini. Iya ya. Rido sudah biasa bertugas mengantar Rere kemanapun dia pergi. Saking terbiasanya, Rido sudah hafal kemana Rere akan pergi. Besok ada festival seni. Lo ikut nggak? Tanya Rido. Wah, ogah. Paling juga senior yang maju, jelas Rere. Enggak kok, enggak begitu. Ini beneran. Semua wajib ikut loh. Apa kata nanti aja deh. Aku mau pulang dulu. Ini yakin mau langsung ke kampus apa pulang? Iya, langsung aja ke kampus lah kalau gitu. Gak jadi pulang. Pandangan Rere terfokus kepada seorang wanita menggunakan kebaya lengkap tusuk konde di rambutnya sedang tersenyum kepadanya dari lantai 3. Dodo, ikut gue cepet dong, teriak Rere. Ada apa toh? Ada apa? Tangan itu ditarik begitu saja oleh Rere. Rere penasaran dengan sosok yang baru saja ditemui itu. Apa ada sesuatu yang tersimpan darinya? Atau bagaimana sih? Apakah ini juga termasuk iblis penari yang dibicarakan itu? Perasaan Rere menjadi terbelah-belah. Pikirannya mulai bercabang-cabang.
Tenaganya dia kerahkan untuk cepat-cepat menuju lantai 3. Orang-orang di sekitar hanya melihat tingkah Rere yang semakin tidak karuan itu. Minggir, minggir, minggir dong. Beri jalan, saya mau lewat. Minggir, minggir, cepet minggir. Bantu Ridho dengan berteriak. Akhirnya mereka tibalah di lantai 3 yang benar-benar sepi dan tak berpenghuni. Mau kemana Tore? Mau apa kesini? Ini tempat apa? Tanya Rere. Ini kan tempat ruang tari gitu loh. Hari ini jadwal tari. Kayaknya sih enggak ya, Re. Setahu saya itu di sini seminggu sebelum ada acara festival seni lah. Semuanya diliburkan tanpa ada kegiatan. Biasanya begitu. Aneh ya. Apa gua salah lihat tadi ya? Emang ada apa toh? Kamu lihat apa? Lu percaya nggak? Kalau gua tadi ngelihat penari Jawa lagi tersenyum di jendela ini. Beberapa detik Ridho hanya mematung. Lah, mana ada penari Jawa di sini, Re? Nah itu kan akhirnya lu nggak percaya juga kan? Kok lu bisa yakin gitu lo ada penari Jawa di sini? Kan kata lu nggak ada orang yang ada di sini semenjak seminggu yang lalu. Bisa jadi Ridho hanya memegangi kepalanya seperti orang yang sedang berpikir. Kampus yang dijadikan tempat festival seni ini memang menyimpan banyak misteri yang sulit dinalar oleh pikiran. Gue kok takut ya, Do, ucap Rere. Apa itu? Tanya Ridho. Gue takut kalau yang datang barusan adalah iblis penari. Ridho hanya memegangi kepalanya seperti orang yang sedang berpikir. Kampus yang dijadikan tempat festival seperti ini memang menyimpan banyak misteri dan tentu yang sulit sekali untuk dinalar oleh pikiran. Gua takut sama satu hal, Do. Takut sama apa, Re? Gua takut kalau yang datang barusan itu adalah iblis penari. Beberapa saat mereka hanya cuma terdiam. Berhari-hari kemudian, lanjut di dalam bagian Festival Seni Kampus Bandung, Jawa Barat tepatnya. Festival Seni Kampus Bandung. Festival itu digelar malam hari. Ridho dan Rere berangkat menuju kampus dengan menggunakan jas alma mater kampus. Seluruh mahasiswa bergerak menuju ke panggung utama karena sebentar lagi acara itu akan dimulai. Do, bentar ya, Do. Gua mau ke kamar mandi dulu. Tunggu di sini ya. Iya ya, yaudah, buruan. Jangan lama-lama ya, Re. Jangan dibiasain. Iya ya. Bentar kok, bentar. Rere pun segera memasuki kamar mandi. Ridho hanya menunggu di luar sambil melihat-lihat suasana gedung yang mulai ramai itu. Keanehan pun dimulai. Rere melihat bayangan sendiri dengan jumlah yang genap. Dia berdiri di depan cermin kamar mandi dan mendapati bayangannya benar-benar dirinya. Lama-kelamaan, bayanganku kok ada dua ya? Tanya Rere dalam hati. Akhirnya Rere pun keluar kamar mandi. Betapa terkejutnya ketika mendapati seorang mahasiswi sedang menangis di depan pintu kamar mandinya. Kamu kenapa di situ? Kenapa menangis? Tanya Rere. Mahasiswa itu tetap saja menangis. Ridho memperhatikan Rere dan mahasiswa itu yang tidak sepenuhnya sadar bahwa di belakang mereka berdua sudah berdiri seorang nenek-nenek tua. Udah yuk, udah. Ayo kita balik ke panggung. Jelas Rere sambil menarik mahasiswa itu. Akhirnya mereka berdua pun kembali ke panggung. Terlihat ketika Rere bertemu dengan Ridho, ekspresinya raut wajah Ridho seperti orang ketakutan. Lu kenapa, Do? Kenapa? Kok kayak ketakutan kayak gitu? Re, lu gak sadar? Dari tadi di kamar mandi ada apaan? Tanya Ridho. Emang ada apa? Gua tadi ngeliat nenek-nenek tua di belakang tubuh lu. Dan si mahasiswi ini tadi. Yang bener lu? Bener. Terus kenapa, Do?
Mukanya hancur, Rere merasakan hawa yang sama ketika dia berada di kamar mandi. Lambat laun, sifat perasaannya terhadap sekelilingnya menjadi sangat peka. Rere sedikit demi sedikit merasakan apa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rere tak ingin banyak berkomentar kali ini. Dia hanya meminta Ridho agar merahasiakan kejadian ini. Acara festival pun dimulai. Rere tak ingin banyak komentar kali ini. Dia hanya meminta Ridho agar merahasiakan kejadian ini. Acara pun dimulai. Rere dan Ridho berada di bagian belakang. Namun, untuk anak junior seperti mereka, Rere dan Ridho nekat mengambil lokasi yang mereka inginkan. Acara mencapai puncaknya. Entah kenapa, kepala Rere sudah berat sebelah. Terkadang ia hampir terjatuh beberapa kali. Terkadang juga ia menahan dengan paksa. Puncak keanehan terjadi ketika Rere terjatuh dan bangkit kembali sambil menari-nari. Lenggokan tubuh dan tangannya begitu anggun sampai-sampai Ridho tak mengenal siapa yang ada di hadapan Ridho. Re, kamu kenapa? Tanya Ridho. Rere tersenyum ke arah Ridho. Dia terus menari-nari dengan santainya. Mahasiswa lain yang melihat Rere langsung berusaha untuk menyuruh Rere diam. Namun Rere tak bisa dihentikan. Re, kenapa lu? Bangun. Rere tersenyum. Tampaknya ada sesuatu yang merasuki tubuh Rere. Ridho segera meminta bantuan kepada para panitia untuk menyadarkan Rere. Re, kamu sadar? Tanya Ridho lagi. Mas, kenapa tuh temannya? Tanya panitia. Nggak tahu nih pak. Kemarin dia barusan ngeliat sosok wanita berkebaya di lantai 3. Mungkin si Rere kerasukan sosok itu pak, jelas Ridho. 3 orang panitia membawa Rere ke ruang khusus. Ridho mengikutinya dari belakang. Ayo kita bacakan ayat kursi, teriak panitia salah satu kepada Ridho. Tapi dia kan non muslim, emang ngaruh ya? Tanya Ridho. Udah, bacain aja. Ridho membacakan ayat kursi, diikuti oleh ketiga panitia yang lain. Tangan Rere terus menari, walaupun posisi tubuhnya sambil tertidur. Lambat laun, terdengar suara lirih dari mulut Rere. Suara itu seperti bacaan ayat suci Al-Quran. Sebentar. Kok dia bisa ngikutin ya? Katanya dia non-muslim, tanya salah satu wanita. Re, bangun Re, teriak Ridho. Ketika panitia dan Ridho itu terkejut bukan main ketika lidah seorang non-muslim ini bisa membacakan ayat suci Al-Quran dengan benar dan tartil. Ini bagaimana mas? Ini bagaimana pak? Tanya panitia dan Ridho. Kita bawakan ke tempat Pak Kiai aja gimana? Siapa tahu ini bisa menyembuhkan Rere. Akhirnya mereka bersepakat untuk membawa Rere ke seorang kiai di Bandung. Malam itu juga mereka membawa Rere ke suatu daerah yang lumayan jauh dari kampus. Sekitar 2 panitia perempuan dan juga 5 orang ditambah Ridho juga. Jadi jumlahnya ada 8. Ini masih jauh ya? Tanya Ridho. Enggak kok, bentar lagi, jelas Fafa. Doh, lu tahu nggak sih kenapa Rere sebenarnya? Ya, gua tahu semenjak ibunya meninggal, ada salah satu saudaranya ingin mengambil jiwa Rere agar digadaikan oleh siapa doh? Iblis penari. Iblis penari? Iya, iblis penari. Sepertinya pernah mendengar. Maksudnya apa, Fa? Kamu pernah dengar soal iblis penari ini? Selama dalam perjalanan mereka, semua mendengarkan apa yang diceritakan oleh Fafa. Iblis penari itu merupakan kepercayaan orang terdahulu untuk menjadikan jiwa seorang dijadikan tempat iblis penari. Dibutuhkan keturunan yang mampu memangku, menahan, dan si iblis itu berada di dalamnya. Beberapa kasus yang pernah aku ketahui bahwa iblis penari ini memiliki keegoisan dalam dirinya. Dia bisa saja menyerang siapa yang ingin diserang. Bentuk iblis penari ini bermacam-macam. Terkadang wanita cantik, terkadang nenek tua, dan terkadang juga sosok hewan yang bisa menghancurkan gendang telinga kita.
Jelas Fafa. Tunggu. Jadi, di dalam jiwa Rere ini ada iblisnya? Tanya Ridho. Ada dua kemungkinan. Jika saja jiwanya sudah terisi oleh iblis, bisa juga ia dimasukkan ke dalam jiwanya. Mereka yang mendengarkan paham. Ridho pun merasa iba melihat Rere dijadikan budak dari si iblis itu. Sudah. Sebentar lagi kita sampai, ucap Chandra sambil membelokkan ke arah rumah yang jauh dari penduduk itu. Akhirnya, mereka pun sampai. Chandra, Fafa, Cecep, Agam, Erlin, dan Ridho membantu membawa Rere masuk ke sebuah padepokan milik salah satu kiai terkenal. Assalamualaikum Kiai, ucap Ridho dari kejauhan. Tiba-tiba keluarlah seorang pria memakai sarung dan baju Jawa zaman kuno sambil membawa tongkat di tangan kanannya. Waalaikumsalam. Ada apa ini, Dek? Pak Kiai, tolong bantu teman saya. Sepertinya dia sedang dirasuki sesuatu. Pak Kiai memandangi sekeliling tempatnya. Ternyata kedatangan mereka telah dicium oleh banyak sosok, dimulai dari kuntilanak, pocong, genderuwo, dan juga sosok lain. Anak ini memiliki keturunan iblis. Dia mengundang banyak sosok di sekitar kalian. Sudah, cepat bawa masuk anak ini. Jangan sampai sosok itu membuat kekacauan di sini. Jelas Kiai itu. Mereka pun segera memasukkannya ke dalam rumah. Pak Kiai sudah mempersiapkan tempatnya dengan rapi. Letakkan di situ ya. Diletakkan Rere di sebuah kursi lalu diikat kuat. Tutup kepalanya, ucap Kiai itu. Kepala Rere ditutup dengan kain hitam. Ritual pengusiran iblis penari pun dimulai. Ingat ya, konsentrasi penuh. Jangan sampai dari kalian ikut terbawa. Kiai itu membacakan suatu surat pengusiran lengkap dengan menyirami kepala Rere dengan air. Angin tiba-tiba membesar. Suara hewan berbunyian tiada henti. Rere bergerak-gerak kursi tersebut hingga tubuhnya terpaksa harus terbanting ke kanan ke kiri. Kalian konsentrasi ya. Iblis itu sedang menuju kemari, ucap Kiai itu berpesan kepada semuanya. Tiba-tiba pintu padepokan terbuka. Mereka benar-benar merasa hawa kematian sudah dekat. Bulu kuduk mereka terasa benar-benar merinding. Ada sesuatu yang di luar sana. Suara yang menggeram marah seperti harimau, tapi belum tampak. Langkahnya seperti kuda. Dan kedua mulutnya berbicara seperti desisan ular. Wahai laknatullah, pergilah kau dari anak ini. Pergi sekarang juga, teriak Kiai itu dari dalam rumah. Ridho tiba-tiba terlempar hingga tubuhnya menabrak anyaman kayu rumah Kiai itu. Fafa kemudian membukakan matanya. Ridho, kamu gak apa-apa? Baru saja Rafa membuka matanya, iblis itu sudah ada di depan mata Rafa. Prak! Dilemparnya Rafa hingga keluar dari padepokan itu. Tubuhnya menabrak pohon, namun Rafa belum meninggal. Kiai itu terus-menerus membaca surat demi surat untuk mengusir iblis penari itu. Cecep dan Erlin segera membantu Rafa untuk bangun, sedangkan Agam dan Chandra membantu Ridho yang pingsan dengan seketika itu. Rere terbangun namun dia mengeluarkan dahak hitam dalam mulutnya. Wajah Rere langsung pucat. Iblis itu sudah hancur, jelas Kiai. Rere, teriak Chandra membangunkan. Dia langsung membuka ikatan tali di tangannya dan membawa Rere ke tempat yang lebih baik. Keadaan Rere semakin melemah. Pergilah kalian ke rumah sakit. Selamatkan teman-temanmu, ucap Kiai itu pelan. Chandra mengangguk paham. Akhirnya mereka pun segera pergi ke rumah sakit dan meninggalkan tempat Kiai itu. Dalam perjalanan, Rere bermimpi bertemu ibunya sedang tersenyum ke arahnya. Ibu mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada Rere karena telah melewati batasannya. Rumah Sakit Bandung. Dok, bagaimana kabar Rere? Apakah sudah membaik? Dia baik-baik saja kok. Teman-teman kalian juga baik. Alhamdulillah. Dokter pun meninggalkan mereka berlima. Rafa, Rere, dan Ridho sedang berjuang untuk mengembalikan kesadaran kembali. Semoga ini adalah akhir yang baik dan semoga saja
Ini adalah akhir dari iblis itu, jelas Chandra. Erlin yang lain tersenyum. Keesok harinya, Rere, Rafa, dan Ridho sudah siuman kembali. Mereka langsung sembuh total. Mereka pun bisa bercanda ria kembali pagi itu. Terima kasih ya. Tanpa kalian, aku pasti sudah mati, ucap Rere. Gak apa-apa. Oh iya, aku dapat pesan dari handphonemu. Maaf ya, aku baca WA-nya. Memang ada apa? Ibu Maheswari, budemu telah meninggal, jelas Erlin. Semoga saja cerita ini bisa kita ambil hikmahnya ya. Terima kasih buat semuanya yang sudah dengerin. Jangan lupa subscribe dan absen dulu. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.